Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ai hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bu, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah Bu Ai, pada hari ini hari Kamis pada tanggal 9 Juni 2022 kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan pendampingan individu 5. Nah di pendampingan individu 5 ini izinkan saya wawancara Bu Ai sebentar terkait dengan modul 3.2 di kampus bertanya dan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Oke siap Bu ya? Iya. Nah, saya juga memahami bahwa sudah banyak proses yang dilalui Bu Ai apalagi dalam 1 bulan terakhir ini. Mungkin Bu Ai bisa menceritakan bagaimana proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini. Baik, terima kasih Bu. Program yang sudah direncanakan di SMA Negeri 7 Garut ini sudah berjalan meskipun masih banyak kekurangan. Selama 1 bulan terakhir ini masih berkembang ke arah yang lebih baik dan positif. Banyak sekali program-program yang sudah dicanangkan baik oleh saya sendiri sebagai CGP maupun berkolaborasi dengan rekan sejawat termasuk berkomunikasi langsung dengan beberapa kepala sekolah. Nah, apa yang menjadi tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya? Yang menjadi tindak lanjut pendampingan sebelumnya yaitu melakukan proses praktik baik dari modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Terus juga indikator belum sepenuhnya terpenuhi dari aksi nyata yang sudah dijalankan. Jadi aksi nyatanya masih dalam proses menuju ke arah yang lebih baik lagi. Apa yang Bu Ai temukan ketika melakukan proses pemetaan sumber daya di SMKN 7 Garut ini? Apakah ada hal-hal menarik yang khusus yang ditemukan oleh Bu Ai? Hal menarik dan khusus ketika melakukan proses pemetaan sumber daya yang saya lakukan itu bahwa sekecil apapun yang dimiliki oleh sekolah itu kaitannya dengan aset kekuatan mobilnya. Dulunya memang kami pikir banyak sekali kekurangan ataupun kelemahan yang ada di SMA Negeri 7 Garut. Tapi setelah mengikuti modul ini, banyak sekali kekurangan tersebut dijadikan sebagai kekuatan yang dimiliki oleh sekolah kami. Termasuk untuk pengelolaan aset lingkungan, mungkin karena SMA Negeri 7 Garut ini sangat luas sekali, berarti banyak sekali yang bisa dieksplor dari lingkungan yang ada, termasuk misalnya ada lingkungan hutan, terus juga sawah, terus juga ada kolam, terus juga ada taman dan lain sebagainya yang bisa dijadikan sebagai pemanfaatan yang bersumber atau berpusat kepada peserta didik. Lalu bisa juga di lingkungan yang ada di sekitar SMA Negeri 7 Garut itu kaitannya dengan kolam renang ataupun dengan peternakan, terkait dengan banyaknya pesantren, terus juga yang lain sebagainya. Ya, pasti unsur biotik dan abiotiknya sudah sangat lengkap sekali di SMKN 7 Garut. Hanya tinggal mengefektifkan seperti itu. Nanti di lingkungan sekolah khususnya SMKN 7 Garut ini, dan apakah Bu Ai mengetahui sumber daya yang ada dan bagaimana Bu Ai menghubungkan perubahan tersebut? Perubahan yang paling utama itu adalah perubahan mindset seseorang, kaitannya dengan perubahan mindset dari rekan guru yang ada di sini. Yang awalnya memang berbasis kekurangan harus bisa dijadikan sebagai pola pikir yang berbasis aset. Lalu perubahan tindakan dan pengelolaan sumber daya itu yang harus lebih maksimal lagi dengan menggunakan tahapan bagja mungkin ya Bu ya. Terus ketika memang kita menyusun program melalui tahapan bagja itu harus dilakukan monitoring dan evaluasi. Nah, bagaimana Bu Ai akan menggunakan hasil pemetaan yang diperoleh untuk memaksimalkan potensi yang ada di sekolah kita? Salah satunya dengan merancang program yang berdampak pada diri ya Bu ya, dan mampu didukung oleh sumber daya dan potensi sekolah dengan menguatkan program yang sudah ada, terus juga berkolaborasi, lalu membentuk tim inti mungkin siapa yang akan melakukan, terus juga bagaimana prosesnya, terus fungsi dan lain sebagainya. Nah, ketika Bu Ai melakukan identifikasi tentang aset sumber daya yang ada di SMKN 7 Garut ini, bagaimana proses Bu Ai dalam menemukan sumber daya yang ada di sekolah ini? Pertama, mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. Lalu dari unsur komponen abiotik dan abiotik tersebut, kita mengerucutkan ke aset sekolah tersebut, mulai dari aset manusia sampai ke aset agama. Jadi nanti kita akan menemukan kalau misalnya kaitannya dengan aset manusia, mereka itu harus paham akan sebuah proses pengelolaan manajemen yang diterapkan oleh sekolah tersebut.
Ai mengidentifikasi sumber daya yang ada di SMA N7 Garut ini. Bagaimana proses Bu Ai dalam menemukan sumber daya yang ada di SMA N7 Garut ini? Baik, terima kasih Bu. Yang pertama, dengan cara mengidentifikasi sumber daya yang kaitannya dengan unsur sekolah, komunitas sekolah, yaitu unsur biotik dan abiotiknya. Lalu dari kedua unsur tersebut dapat diidentifikasi menjadi 7 modal aset sekolah. Yang pertama modal manusia, modal lingkungan, modal fisik, modal politik, modal sosial, dan modal agama serta budaya. Lalu mengerucutkan aset daerah yang ada di lingkungan sekitar SMA Negeri 7 Garut ini menjadi aset kekuatan sekolah juga. Banyak sekali aset-aset lingkungan sekolah di sini, salah satunya mulai dari ada banyak pohon, terus juga sawah, terus sungai, terus juga kolam renang, terus juga peternakan, lalu pesantren, dan lain sebagainya. Itu sangat mendukung sekali terhadap proses yang bisa diterapkan kepada murid tersebut. Nah, ketika Bu Ai mengidentifikasi aset sumber daya yang ada di sekolah ini, kemungkinan ada kendala atau tantangan yang dihadapi oleh Bu Ai. Nah, apa saja kendala dan tantangan yang Ibu hadapi saat melakukan identifikasi? Untuk yang namanya kendala pasti ya Bu ya, pasti ada sekali kendala dan tantangannya. Salah satunya dari unsur manusia, karena masih banyak guru yang memandang bahwa unsur sekolah itu sebagai unsur kelemahan atau aset kelemahan. Padahal kelemahan tersebut bisa dijadikan sebagai aset kekuatan sekolah kita. Terus juga cara mengatasinya dengan cara memberikan pemahaman kepada rekan guru mengenai pengelolaan sumber daya berbasis aset, bukan berbasis kelemahan atau kekurangan seperti itu. Nah, bagaimana perasaan Bu Ai ketika menentukan sumber daya yang ada di sekolah SMA N7 Garut ini? Sangat luar biasa ya Bu. Saya semakin merasa lebih tertantang dan optimis juga untuk mengelola unsur aset sekolah itu dengan lebih maksimal. DP 5 ini sudah selesai terkait modul DP 2 dan DP 1, dan alhamdulillah saya sudah mendengar penjelasan Bu Ai dan melihat sendiri bahwa aset sumber daya baik itu biotik atau abiotik sudah sangat lengkap sekali di SMA ini. Mungkin hanya perlu mengefektifkan saja agar kedepannya bisa lebih baik dan lebih seperti itu. Nah, sebelum selesai, izinkan saya untuk kita refleksi tentang proses pendampingan hari ini dulu. Nah, apa perubahan menyenangkan yang dirasakan oleh Bu Ai setelah menerapkan praktik disiplin positif dan berdiskusi dalam pendampingan yang diterima ini? Praktik perubahan yang menyenangkan itu kaitannya dengan perubahan cara belajar murid yang tadinya pasif mungkin menjadi lebih aktif juga. Terus juga terlihat menjadi lebih tanggung jawab terkait dengan kepemimpinan murid. Terus pola pikir saya juga menjadi lebih terbuka dan lebih semangat dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Lalu proses pengambilan keputusan serta pengelolaan sumber daya berbasis kekuatan itu yang akan saya garis bawahi. Nah, baik, alhamdulillah luar biasa sekali. Izinkan saya bertanya untuk pendampingan hari ini. Nah, di sini saya sebagai pendamping, apakah pendampingan hari ini sudah baik atau apa yang perlu saya perbaiki untuk pendampingan selanjutnya? Pendampingan kali ini sudah sangat baik Bu, sesuai dengan tupoksi dan instrumen yang sudah ada. Setelah pendampingan ini saya merasa lebih semangat lagi karena merasa banyak refleksi yang harus diperbaiki ke depannya. Lalu semoga pendampingan berikutnya itu bisa lebih lancar dan maksimal lagi. Kesimpulannya memang pendampingan ini sangat luar biasa sekali dan baik. Karena dengan adanya pendampingan saya akan lebih semangat untuk mengikuti proses-proses tahapan selanjutnya. Terima kasih Bu Ai atas waktunya dan luar biasa sekali wawancara hari ini. Mudah-mudahan Bu Ai selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga nanti kita dapat berjumpa di Lokakarya 6 ya Bu ya, dan mudah-mudahan saya juga masih diberi kesehatan agar bulan depan bisa melaksanakan pendampingan individu. Oke, terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.